Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat untuk para hadirin yang telah hadir dalam sesi edukasi perpajakan seri pertama. Pada hari ini, saya Dewa Ayu Mandekislina dari Prodi D3 Pajak PKN STAN akan memandu acara edukasi perpajakan seri pertama dengan tema Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Undang-undang ini menyangkut 3 hal utama, yaitu asas dari peraturan perpajakan, tujuannya, dan apa isi atau pemberlakuannya. Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Kemudian, tujuannya yaitu agar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dan mengembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak resources dan harus didesain sangat hati-hati dan detail. Pemerintah sudah menggunakan semua hal instrumen yang ada di dalam pemerintahan, APBN, perpajakan, baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan. Tujuan selanjutnya yaitu mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melakukan reformasi, administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif, serta untuk memperluas basis perpajakan di era globalisasi dan era digital yang sangat mendominasi. Terakhir adalah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Muatan dalam undang-undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Kemudian, muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Jadi, perubahan di PPN tidak berlaku di tanggal 1 Januari 2022, tapi akan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Yang ketiga, menyangkut tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang mulai berlaku sejak undang-undang ini disahkan. Kemudian yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini dalam UU HPP hanya berlaku 6 bulan, mulai tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Yang kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon atau dalam hal ini berhubungan dengan climate change. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang Undang-Undang Cukai yang juga berlaku mulai sejak tanggal disahkan. Jadi meskipun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari berbagai elemen, namun masa berlakunya sesuai dengan pasal-pasal di dalam undang-undang ini berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail terkait Voluntary Disclosure Program atau program pengungkapan sukarela pajak yang merupakan salah satu kebijakan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini bertujuan untuk makin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui yang pertama, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak, dan kedua, adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020. Adapun dua kebijakan di dalam pengungkapan sukarela ini, yaitu skema pertama, pembayaran pajak penghasilan atau PPh berdasarkan pengungkapan harta perolehan pada tahun 1985 sampai 2015 yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016 lalu. Dalam hal ini, mereka diberi kesempatan lagi untuk ikut dengan 3 kategori yang memiliki rate di atas yang sudah berlaku pada tax amnesty yang pertama untuk bisa menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan, namun untuk keadilan bagi yang pernah ikut tax amnesty yang sebelumnya,
tarifnya di atas tax amnesty sebelumnya, yaitu tarif single untuk deklarasi di luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia sebesar 11%, untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri dengan tarif 8%, dan apabila aset luar negeri maupun aset dalam negeri akan diinvestasikan dalam surat berharga negara, maka akan mendapatkan rate 6%. Bedanya dengan sebelumnya adalah rate 6% hanya diberikan apabila aset tersebut dikonversi menjadi SBN dan memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian, skema kebijakan yang kedua, yaitu pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020 melalui deklarasi harta perolehan 2016 sampai 2020, maka akan diberikan 3 kesempatan, yaitu jika aset tersebut di luar negeri dan tidak akan direpatriasi, maka single rate sebesar 18%. Jika asetnya luar negeri dan direpatriasi atau asetnya di dalam negeri, maka dia membayar 14%. Apabila aset luar negeri atau dalam negeri tersebut diinvestasikan atau dikonversi menjadi SBN, maka pembayaran rate 12%. Terutama ini juga untuk investasi di bidang hilirisasi atau renewable energy. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi dalam skema kebijakan yang kedua, perlu melampirkan pernyataan mencabut sejumlah permohonan jika wajib pajak sedang mengajukan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan atas permohonan tersebut. Kemudian, harta yang diungkapkan dalam program ini dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan berbeda-beda, tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta tersebut. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Agar lebih paham kembali, maka akan diberikan ilustrasi sebagai berikut. Contoh ilustrasi kebijakan pertama, yaitu jika Kislina sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2015, tetapi pada saat tax amnesty masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar 2 miliar. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang Tax Amnesty, Kislina mengikuti program pengungkapan sukarela. Kislina berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Maka, Kislina membayar PPh final dengan tarif 8% sebesar 160 juta yang didapat dari 8% dikali 2 miliar. Contoh ilustrasi kebijakan yang kedua, yaitu jika Kislina memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 senilai 3 miliar, namun satu rekening senilai 1 miliar belum dicantumkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Kemudian, Kislina akan mengikuti program pengungkapan sukarela dan berniat menginvestasikan uangnya pada SBN. Sehingga, Kislina membayar PPh final dengan tarif 12% sebesar 120 juta didapat dari 12% dikali 1 miliar. Jadi, nanti akan dilihat tergantung dari jenis hartanya dan apakah hartanya di dalam atau di luar negeri, tetap di luar negeri atau direpatriasi dan menjadi SBN. Dari hal tersebut, pemerintah sudah memberikan 3 pilihan. Sekian dari edukasi perpajakan seri pertama, sampai jumpa pada seri berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ungkapkan hartamu ya. Ayo peduli pajak, karena orang bijak taat pajak.